Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Suruni Ratnasari. NIM saya 18721500152. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan IPS dengan dosen pengampu Bapak Dahlan MPD. Materi kali ini yang akan kita bahas yaitu memahami, memiliki wawasan komprehensif dan kemampuan tentang belajar individu, kelompok, dan kelembagaan. Yang pertama ada pentingnya individu dan kelompok dalam kajian sosiologis. Yang nomor 2 ada pentingnya kelembagaan dalam kajian sosiologis. Nomor 3 ada pentingnya wawasan yang komprehensif dalam mengkaji kemampuan individu dan kelompok dalam pembelajaran IPS. Baik, langsung saja kita ke nomor 1, yaitu pentingnya individu dan kelompok dalam kajian sosiologis. Pengertian individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kata individu berasal dari bahasa Yunani, individu yang artinya tidak terbagi, di mana dalam ilmu sosiologi individu diartikan sebagai sebuah organisasi atau seseorang yang bebas atau tidak terkait dengan organisasi yang lain, baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Secara umum, pengertian individu ini merupakan satu organisme tunggal yang hidupnya itu berdiri sendiri dan secara fisiologis itu bersifat bebas dan juga tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya. Di sini ada pengertian individu menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Martin Luther King Jr., yaitu individu merupakan satuan kecil yang tidak bisa atau tidak dapat dibagi lagi, yakni manusia yang hidup berdiri sendiri. Yang kedua ada menurut Sudiman Kartohadiprodjo, individu merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya itu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, sera rukun. Yang nomor 3 ada Abdul Shani tahun 2002 nomor 25. Satuan terkecil yang tidak dapat atau tidak bisa dibagi lagi. Yang nomor 4 yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurutnya, pengertian individu yaitu pribadi, orang, atau terpisah dari yang lain. Organisme yang hidupnya itu berdiri sendiri secara fisiologi itu ia bersifat bebas. Nah, di sini ada ciri-ciri individu secara umum. Yang pertama, individu ini mempunyai raga atau jasmani yang khas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun memiliki ciri umumnya itu yang sama sebagai manusia. Yang nomor 2 ada individu ini mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, serta juga hasrat, sehingga bisa menetapkan kenyataan, interpretasi situasi, menetapkan aksi dari luar serta dari dalam. Yang nomor 3 ada individu ini mempunyai kepribadian dan bakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang nomor 4, individu ini mempunyai tingkah laku yang khas dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang nomor 5, individu ini mempunyai naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk dapat mempertahankan keturunan, serta juga naluri untuk mencapai kepuasan. Selanjutnya ada kelompok dalam kajian sosiologis. Secara sosiologis, kelompok adalah setiap kumpulan manusia yang memiliki pola interaksi yang terorganisir dan terjadi secara terulang-ulang. Hakikat keberadaan kelompok sosial bukanlah terletak pada dekatnya jarak fisik, melainkan pada kesadaran. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Nah, di sini ada pengertian kelompok menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Surjono Sukanto. Kelompok yaitu himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi.
Yang nomor 2, menurut Paul B. Horvath, kelompok merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Berikutnya nomor 3, menurut Joseph S. Roach dan Roland L. Warren, kelompok merupakan satuan terkecil yang tidak dapat atau tidak bisa dibagi lagi. Kelompok yang terdiri atas 2 atau lebih manusia dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Yang terakhir ada menurut Mayor Pollack, kelompok merupakan sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Nah, di sini selanjutnya yang nomor 2 ada pentingnya kelembagaan dalam kajian sosiologis. Kelembagaan berasal dari kata lembaga yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain. Kelembagaan sosial ialah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat, atau dari Kunjaratningrat tahun 1964. Kelembagaan sosial juga dimaknai sebagai himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang terkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat menurut Surjono Sukanto tahun 1990. Yang nomor 3 ada pentingnya wawasan yang komprehensif dalam mengkaji kemampuan individu dan kelompok dalam pembelajaran IPS. Pembelajaran secara komprehensif merupakan langkah implementasi dari rencana pembelajaran terpadu secara menyeluruh, berisi rincian dari prosedur pembelajaran. Model pembelajaran komprehensif dalam pendidikan IPS yang difokuskan untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa. Pembelajaran komprehensif berisi komponen-komponen yang sama dengan rencana pembelajaran sebagaimana digunakan di sekolah, yang biasa disebut rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tetapi memiliki spesifikasi untuk mengajarkan tema atau topik-topik IPS yang menekankan keterampilan sosial. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.